Jadilah kalian perhiasan bagi kami, jangan malah menjadi bahan celaan bagi kami. Kalau kalian memang keturunan Nabi, jaga kehormatan Nabi. Pesan Imam Ja'far Shadiq kepada cucu-cucu Nabi. Mana yang sekiranya Habib itu ndawir, mana Habib yang tidak ndawir. Yang tidak ndawir akan tetap dilindungi, dan yang ndawir kemungkinan akan dibina. Ya, saya harap ada pembinaan lah, dibina, ada pendekatan, jangan sampai harus dibinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah, putrinya. Ya Fatimah, jangan sampai orang lain membawa amalnya di hadapan Allah, sementara kamu membawa nasab. Kemudian jangan sampai orang lain mendahuluimu dalam mengamalkan Al-Quran, sementara kamu adalah cucu Nabi. Ini merupakan pesan dari Sayyidina Ali kepada putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kemudian, jadilah kalian perhiasan bagi kami, jangan malah menjadi bahan celaan bagi kami. Kalau kalian memang keturunan Nabi, jaga kehormatan Nabi. Pesan Imam Ja'far Shadiq kepada cucu-cucu Nabi. Pesan ini disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi dalam suatu video yang ditayangkan di YouTube. Ini merupakan pesan yang cukup menarik bagi kita di tengah-tengah polemik nasab Habib. Apakah nasab Habib itu terputus atau nyambung? Mengapa ini menjadi pesan yang menarik? Karena memang pesan ini disampaikan di tengah-tengah permasalahan, sedangkan ketika sebelum munculnya persoalan, pesan ini seolah-olah tidak pernah ada dan tidak pernah disampaikan. Seolah-olah memang tidak pernah ada ajaran kepada anak keturunannya Nabi untuk secara khusus menjaga akhlak-akhlaknya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Jadi Ali sudah wasiat tuh, jangan sampai kamu ini kan pewaris secara ya keturunan, kamu hidup dalam lingkungan ya. Hasan Husain ini pewaris Nabi. Iya kan. Jangan sampai orang lain mendahului kamu beramal menurut Al-Quran. Betul. Begitu juga Imam Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan, jadilah kalian itu perhiasan buat kami, jangan menjadi sumber celaan buat kami. Ya. Kalau memang kalian itu adalah anak keturunan dari Nabi, jaga kehormatan Nabi. Ya, jaga kehormatan Nabi. Tapi kan itu potensially. Semua keturunan Nabi Yakub ada anaknya saja 12 orang, 10 ndawir. Ya kan? Tapi kan kita melihat yang baik itu Yusuf sama Benyamin. Yusuf apalagi dikerjain oleh 10 saudaranya. Iya, betul. Dan tapi kita kan juga melihat bahwa ya seseorang yang jatuh dalam kesalahan saat ini kan belum tentu dia tidak bertobat nanti. Karena bisa saja ya, buktinya kan 10 orang saudara Yusuf kemudian dimaafkan oleh Yusuf, diterima dengan baik, kemudian dihargai. Jadi kembali jadi orang baik. Baik. Jadi jangan juga melihat ada seseorang yang jatuh dalam kesalahan, kemudian kita anggap wah ini orang sudah jadi penjahat seumur hidup. Ya nggak bisa. Oke, demikian ya cuplikan videonya. Cukup jelas dan juga menarik untuk kita perhatikan.
Ada dua hal yang bisa kita sampaikan dan yang juga bisa kita terima ya dari potongan video tersebut, apa yang ingin disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi. Yang pertama adalah tentang pesan-pesan dari Nabi, Sayyidina Ali dan Imam Ja'far Shadiq tentang akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh keturunan-keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus dan wajib untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah. Dan ya jangan hanya berbangga-bangga dengan nasab, apalagi sudah meninggal datang kepada Allah mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah dengan menawarkan bahwa saya itu keturunannya Rasulullah, sementara amalnya adalah dawir-dawir. Ini kan terlalu. Bagi Imam Ja'far Shadiq, perilaku yang demikian merupakan perilaku yang mengotori keagungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa informasi yang sampai saat ini kita terima, baik itu dari Habib Agus Al-Habsyi maupun dari Habib Muhammad As-Segaf, beberapa kali mengatakan bahwa Habib-Habib Ndawir itu sebaiknya ya jangan menggunakan nama Habib, jangan mengumbar nama Habibnya kemana-mana, karena itu akan mengotori dari klan Ba'alawi dan juga mengotori dari keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa informasi yang kita terima tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekarang ini di tengah-tengah polemik nasab ini, Ba'alawi ternyata sudah mulai untuk memiliki niat untuk bersih-bersih Ba'alawi. Seolah-olah sudah mau dipisahkan ini. Mana yang sekiranya Habib itu ndawir, mana Habib yang tidak ndawir. Yang tidak ndawir akan tetap dilindungi, dan yang ndawir kemungkinan akan dibina. Ya saya harap ada pembinaan lah, dibina, ada pendekatan, jangan sampai harus dibinasakan. Itu poinnya yang pertama ya. Namun sebenarnya yang perlu disayangkan adalah mengapa niatan dari Ba'alawi itu terjadi pada saat ini. Terjadi pada saat dimana polemik nasab Habib sudah bergulir sedemikian lama, dimana masyarakat sudah gaduh, sudah luar biasa ya. Sudah muncul orang-orang yang pro terhadap Habib, juga yang pro terhadap batalnya nasab Habib dengan data-data yang disodorkan. Dan ternyata ketika muncul masalah itu ya baru mau bersih-bersih. Alangkah baiknya sebenarnya kalau Ba'alawi itu di awal, sebelum adanya polemik tentang nasab, sebelum Kiai Imaduddin melakukan penelitian tentang nasab habaib, ketika muncul habaib-habaib yang ndawir, ketika Habib Rizik contohnya melakukan provokasi-provokasi kepada umat, itu dari awal sudah dikanter oleh Ba'alawi sendiri. Ketika Habib Bahar melakukan dawir-dawir, ketika Habib Bahar melakukan provokasi-provokasi kepada umat, ketika Habib Bahar melakukan ya menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak seharusnya, ketika Habib Bahar mengatakan bahwa 70 ulama atau kiai itu tidak lebih baik daripada satu habaib yang jahil. Ini kan suatu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah mungkin bahwa Rasulullah merendahkan ilmu di atas nasab. Nasab lebih mulia daripada ilmu. Itu suatu hal yang mustahil Rasulullah sampaikan dan Rasulullah percayai, karena memang Rasulullah itu turun ke dunia ini bukan untuk melanggengkan nasabnya,
Tetapi memang posisi Nabi dan Rasul yang paling utama adalah menyampaikan risalahnya. Kalau berbicara menyampaikan risalahnya, berarti itu adalah menyampaikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan nasabnya, bukan untuk membuat anak, itu nggak penting. Yang penting itu adalah ilmunya. Maka bagaimana mungkin ketika Habib Bahar mengatakan bahwa 70 ulama, 70 kiai itu tidak lebih mulia daripada satu orang Habib yang jahil. Ini kan luar biasa. Seharusnya Robito Alawiyah, Pak Alawi sebagai orang yang dianggap satu klan dengan Habib Bahar itu mengkanter terlebih dahulu. Mengapa perlu bagi Pak Alawi untuk mengantar sebelum adanya polemik Habib? Karena memang orang-orang Habaib ini sudah memiliki muhibin-muhibinnya sendiri. Dan apapun yang dikatakan oleh Habib Rizik, apapun yang dikatakan oleh Habib Bahar, itu pasti akan diterima oleh muhibin-muhibinnya. Oleh karena itu ini perlu dikanter. Perlu dikanter, dan bukan hanya oleh orang-orang kiai yang asli Nusantara, tetapi yang paling penting adalah dari Pak Alawi itu sendiri, karena itu dianggap ya sama dalam tataran sama-sama Pak Alawi, sehingga ya tidak terjadi hal yang seperti sekarang di mana perdebatan apakah nasab Pak Alawi itu nyambung kepada Rasulullah atau tidak. Tetapi kita perlu tetap mengapresiasi kepada Pak Alawi kalau seandainya memang Pak Alawi itu ya mulai bersiap-siap untuk bersih-bersih, untuk memperbaiki dari klan Pak Alawi, itu tetap kita perlu apresiasi, dan kita juga perlu mendorong adanya tindakan-tindakan realistis dari Pak Alawi dalam menindak Habib-habib ndawir yang meresahkan masyarakat. Walaupun perkara nasab yang sudah berjalan ini tetap harus diselesaikan. Ini tetap harus diselesaikan karena permasalahan nasab Habib, permasalahan nasab Pak Alawi ini sudah terlanjur bergulir di masyarakat. Sudah terlanjur masyarakat itu ya memahaminya yang seperti sekarang. Makanya tetap persoalan nasab Pak Alawi itu nyambung kepada Rasulullah atau tidak, ini tetap harus diselesaikan sampai selesai. Kemudian poin yang kedua, ketika Habib Agus Al-Habsyi mengibaratkan tentang kesalahan-kesalahan Pak Alawi, adanya Habib-habib ndawir itu memperbandingkan, menganalogikan dengan kisahnya Nabi Yusuf, yang pada narasinya itu dari 12 saudara Nabi Yusuf, 2 orang yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin dari kecil itu sudah solih, sudah orang yang baik. Kemudian 10 saudaranya adalah saudara yang ndawir, yang memiliki kelakuan yang tidak mencerminkan dari kelakuan ayahandanya yang seorang nabi. Dan ya di kemudian hari 10 saudaranya ini kemudian taubat dan meminta maaf. Sehingga Habib Agus Al-Habsyi itu yang mengibaratkan Pak Alawi seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang tidak selamanya itu akan berada dalam kesalahan. Ya bisa jadi suatu saat juga taubat. Menurut saya analogi dari kondisi Pak Alawi yang sekarang dengan kisahnya Nabi Yusuf itu berbeda kondisinya. Mengapa berbeda kondisinya? Karena kalau dari cerita Nabi Yusuf itu sudah diketahui faktanya bahwa 10 putranya ataupun 10 saudaranya Nabi Yusuf itu sudah terbukti dan diakui itu memang ndawir gitu. Dan sampai sekarang Pak Alawi belum memberikan klarifikasi terhadap pihak-pihak dari Pak Alawi yang melakukan tindakan-tindakan ndawir. Ini makanya tidak sesuai analoginya. Dan kemudian dari 10 saudaranya Nabi Yusuf ini kemudian kan ya taubat. Kemudian taubat dan meminta maaf secara tulus kepada Nabi Yusuf. Dan sedangkan Habib-habib ndawir Pak Alawi
sampai sekarang belum melakukan tindakan-tindakan yang seperti layaknya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, walaupun tetap ada kemungkinan di kemudian hari Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Ndawir yang lain, Habib yang membuat masalah, semuanya suatu saat ada kemungkinan untuk taubat. Ada kemungkinan suatu saat itu akan meminta maaf kepada publik, dan tentu saja itu yang diharapkan oleh masyarakat. Itu yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa klan Ba'alawi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, yang mengobral nasabnya kemana-mana, ya jualan nasab kemana-mana, itu ya meminta maaf layaknya saudara-saudaranya Nabi Yusuf meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Dari saya cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.